Halo Lur, ketemu lagi dengan STR Garage. Sudah lama sekali ya kita nggak jumpa sampai jadi gondrong gini. Kali ini saya membahas tentang hidrolis, rem hidrolis, mulai master rem atas, selang rem, kaliper bawah, dan piringan. Oke, berbagai macam seal, besar, kecil, tanggung, sama selang rem yang cakram dan standar. Oke, langsung saja. Ini berbagai macam seal master rem ya. Dan ini master rem atas satu set, berbagai merek, punya Honda, Yamaha, Honda lagi, dan Yamaha Mio. Oke, sebelum kita mengarah modifikasi, kita harus tahu dulu. Kita membahas yang orisinil ya, standar ya. Standar ini kepunyaan Yamaha Mio. Kepunyaan Yamaha Mio, sealnya 11 mili ya. 11 mili. Nah, ini 12,5. Ini kepunyaan GL Max Supra 125, Supra lama. Jadi beda ya Yamaha Mio. Ini Beat juga bisa dipakai Beat. Ini punyanya Supra atau GL Tiger Mega Pro ini. Kenapa bermacam-macam seal, ada ukuran sendiri-sendiri. Ini punya master rem belakang, ukurannya 14, lebih besar dari yang ini. Ini rem master belakang ya. Saya jelaskan dulu, kita pakai logika saja. Master rem atas itu anggap saja itu tempat atau wadah yang disediakan untuk minyak rem ya. Kalau kita memakai seal master rem yang besar, otomatis saat ditekan, volume minyak rem yang dari atas yang akan turun itu juga besar juga, banyak juga. Semakin kecil seal, berarti yang berpindah dari atas ke bawah juga sedikit. Nah, sekarang apa efeknya? Master rem atas pakai piston besar, pakai seal yang besar, terus yang bagian bawah kalipernya pakai satu piston atau kaliper yang kecil-kecil lah. Hasilnya seperti apa? Hasilnya tuas rem ditekan sedikit saja, dia sudah berfungsi. Oke, paham ya? Jadi ditekan sedikit saja master rem yang bagian atas, bagian bawah sudah mengerem. Sudah mengerem karena apa? Karena volume dari atas ke bawah sangat banyak. Jadi ditekan sedikit sudah bekerja dia. Beda lagi dengan yang seal yang kecil. Seal yang kecil otomatis ditekan sampai separuh, kemungkinan baru bekerja. Karena volume yang dari atas ke bawah juga sedikit. Oke, itu yang pertama. Jadi setiap perubahan selalu diingat. Seumpama Yamaha Mio memakai seal orisinilnya atau master atas satu set orisinilnya, ya tetap nyaman, enak. Tapi kalau diganti dengan yang seal yang lebih besar punyanya Air King atau GL Pro, GL Max, Mega Pro Tiger, itu ditekan sedikit sudah bekerja dia. Jadi lebih pakem daripada yang orisinilnya. Itu yang pertama. Terus seandainya Honda Tiger GL Max Supra 125 yang memakai dua piston atau kaliper bawah yang besar, terus memakai master atas yang kecil, apa efeknya? Tuas rem ditekan terlalu sangat dalam, dia baru bekerja. Paham ya? Karena apa? Volume atas mengalirnya sedikit, sedangkan bagian bawah dia meminta volume yang banyak. Ya paham ya? Apalagi kalau Mio master atas pakai standar, bagian bawah pakai model Nissin yang 4 piston atau yang monoblok itu ya. Monoblok itu sangat berbahaya. Meskipun disetel seperti apapun, itu pasti gembos atau direm sampai mentok, nggak bakal berhenti. Itu penyebabnya di situ. Jadi diingat ya, setiap merubah
harus tahu fungsi dan tujuannya. Kalau ingin pakem, sekarang kita membicarakan orisinil pakem. Dari pabrik dia sudah merancang rem seperti itu, sudah dites juga larinya seperti apa, sehingga dia menciptakan rem seperti itu juga. Jadi sudah cocok antara cc larinya motor dengan pengereman, itu sudah pas semua. Sedangkan kita kan fungsinya memodifikasi motor yang sudah bore up, cc besar, larinya kencang. Gimana rem ini supaya bisa ngatasi segala macam hal masalah itu tadi. Oke, jalan pertama paling mudah untuk membuat motor jadi pakem, rem jadi cakram, pakem banget, merubah piringan menjadi yang lebih besar. Piringan lebih besar, diameter lebih besar, otomatis itu membuat pengereman lebih pakem. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah master rem atas dirubah lebih besar. Itu juga bisa membuat rem menjadi pakem. Terus yang ketiga, kita membicarakan selang rem. Kenapa ada selang rem racing dan selang rem orisinil? Orisinil kan bahannya dari karet terus besar. Itu kalau nggak percaya coba diukur selang remnya, diukur sebelum ditekan handle-nya itu berapa, terus tekan kuat-kuat bagian atas, terus ukur lagi, pasti mekar gitu loh, membesar. Jadi selang remnya membesar. Lah itu otomatis minyak rem yang dari atas nggak tersalurkan ke bawah semua. Makanya kita butuh selang rem yang racing, yang kecil tapi dibalut dengan kawat stainless seperti itulah, seperti merek-merek racing itu. Jadi ada tujuannya supaya tidak mekar di bagian selang remnya, biar tersalur ke bawah semua. Oke, sekarang racikan apa yang sangat pas buat motor kencang tapi minim budget. Oke, yang pertama yang perlu diganti piringan cakram besar, itu pasti. Yang kedua selang rem pakai racing. Yang ketiga kaliper pakai 4 piston atau 6 piston terserah, lebih baik pakai 4 saja. Terus bagian atas pakai yang seal atau piston yang lebih besar, 16 17 kan ada sekarang Brembo RCS. Oke, saya lanjutkan untuk review yang sudah terpasang. Ini contohnya. Ini master rem standar Tiger, selang rem pakai racing ya. Kaliper pakai 4 piston, piringan besar. Saya yakin pakem sekali ini, ditekan sedikit sudah bekerja dia. Terus ini yang kedua, ini Tiger saya. Dia pakai RCS 17 tapi selang rem standar ya, selang rem standar, bagian bawah juga monoblok, piringan juga lebar. Jadi dia ditekan sedikit sudah bekerja. Ini dalam, kenapa? Karena selangnya masih orisinil, jadi mekar. Dia kalau ditekan seperti ini mekar, dia membesar. Sedangkan yang ini, coba lihat ya. Nah, jangan salah, ini atasnya orisinil tapi sealnya dalam, pakai ukuran 14. Ini saya rubah, saya bor ulang, terus saya bikinkan piston sendiri dari bahan stainless, pakai ukuran master rem bawah punyanya Vixen ya. Ini saya rubah, saya bor ulang serot gitu, terus saya ganti dengan piston yang lebih besar seperti ini.
Aslinya kan ini bikinan saya sendiri, ini dari bahan dari bahan stainless ya. Ini silnya. Nah, ini silnya kita anggap 12,5 ya. Kita anggap saja 12,5. Yang saya pakai ini punyanya Master Rem belakang, punyanya Yamaha MX King sama Fiction kayaknya, bagian belakang. Nah, 14 ya, itu 14. Yang ini 12,5. Oke. Jadi ini sudah saya modif standar, tapi pakai piston yang lebih besar. Hasilnya seperti ini. Sedikit ya. Kalau nggak percaya silakan kalian cari motor-motor lain yang pakai kaliper besar seperti ini, 4 piston, tapi ininya standar. Apa bisa seperti ini? Nggak mungkin bisa. Karena ini saya modif. Saya bor ulang, terus saya masukin piston yang lebih besar. Oke, sedangkan yang ini merek Brembo ini sudah besar. Kalau nggak salah ini RCS 14 atau 17, lupa saya. Ya, ini 14 atau 17 lupa. Ini speknya sudah sama, cuma berbedanya di selang rem. Ini pakai selang rem orisinil yang ini, sedangkan yang itu pakai yang racing. Ini ya. Yang saya bilang racing tadi ini ada dibalut dengan kawat stainless. Jadi saat direm dia nggak akan mekar. Ya, nggak akan mekar. Ini sama, remnya, kalipernya sama ini. Sama itu sama. Loh. Ya, sama ya. Jadi seperti itu. Sedangkan belakang jangan sekali-sekali merubah piringan jadi besar atau apa. Kenapa? Sangat berbahaya. Saat pedal rem diinjak dikit saja, belakang langsung berhenti. Kalau orangnya yang nggak tahu, temannya pinjam, bisa bahaya, bisa celaka nanti. Oke, paham ya? Produk racing, master rem seal atas besar, kaliper besar, piringan besar, cc kecil, nggak masuk sama sekali. Mubadir, buang-buang uang. Kalau mesin yang sudah dirubah, silahkan, saya setuju. Seperti ini, kenapa saya pakai besar? Bukan masalah modif, bagus bukan, coba lihat. Kalau mesin standar pakai karbu seperti ini apa bisa jalan? Ya kan? Logika saja. Jadi intinya saya masang ini bukan sekedar pasang, bukan sekedar modifikasi biar bagus, bukan ya lur. Ada tujuannya. Supaya rem ini bisa mengatasi kecepatannya mesin ini. Seperti itu, tujuan saya seperti itu. Bukan buat gaya-gayaan atau apa. Ini barang murah semua lur. Barang murah semua. Mitasi. Ini mitasi kalau nggak salah saya beli 190. Selang remnya 40.000. Ini pakai orisinil, saya modifikasi sendiri. Oke, jadi seperti itu. Tujuan modifikasi rem. Semoga bermanfaat video saya tadi menerangkan tentang rem cakram, fungsinya, tujuannya, modifikasi, merubah master rem atas, bawah, selang rem, dan piringan. Tujuannya seperti apa, buat apa. Jadi jangan salah kaprah. Penggunaannya juga kalau sekedar gaya-gayaan ya monggo silahkan. Tapi menurut saya buat apa? Kalau sekedar buat gaya-gayaan cukup ukurannya seperti biasa. Ukurannya sesuai orisinilnya, jangan merubah dimensi lain seperti piringan lebih besar, masternya dibuat seal besar, jangan ya. Cukup seperti itu saja, pakai orisinilnya. Oke, jika bermanfaat jangan lupa lur dukungannya seperti biasa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, menambah pengetahuan semua. Untuk video yang ke depan, jika ada pertanyaan silakan request atau apa, terserah lah, kepinginnya seperti apa, pengen tahu apa.
Kalau menurut saya itu bisa menambah wawasan, saya share, saya bikinkan video lagi. Oke, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, share, subscribe. Matur suwun.